Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar latihan soal matematika yang ada pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 pada halaman 45. Nah, nanti di sini akan ada soal-soal. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, untuk penyelesaian akhirnya silakan nanti kalian yang mengerjakan. Nah, ini soal pertama, dilihat di sini ada bentuk sederhana dari pecahan 16/56. Nah, ini 16/56 di mana pembilangnya adalah 16, kemudian penyebutnya adalah 56. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk sederhana. Maka kalau bentuk sederhana, silahkan nanti kalian bisa dibagi dengan angka yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Misalkan seperti ini. Sebentar. Misalkan seperti ini. Nah, 16-nya misalkan kalau 16-nya dibagi 2, ya 16 bagi 2 maka 56 pun dibagi 2. Terus dibagi sampai dia tidak bisa dibagi dengan angka yang lainnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Yang nomor 1, 16/56. Ada 16/56. Nah, nanti kalian bisa di sini dibagi dengan misalkan di sini bagi 2, yang ini dibagi 2. Nah, kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Terus ya, dibagi sampai dia menjadi salah satunya bilangan prima misalnya, atau dia tidak bisa dibagi lagi. Kalau dia nanti misalkan di sini 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, 56 bagi 2 itu berapa? Ya, 32 misalkan. Maka apakah ini masih bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya? Bilangan prima itu masih ingat ya, bilangan prima itu angka 2, kemudian 3, 5, 7, ya, kemudian 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan, 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan prima. Jadi buatlah sampai salah satu dari pembilang atau penyebutnya menjadi bilangan prima. Jadi terus dibagi terus ya. Bisa dibagi angka 2, bisa dibagi angka 3, semuanya. Kalau misalkan pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3. Jadi tidak bisa berbeda, harus sama. Itu cara menyederhanakan pecahan. Oke, kemudian di sini kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 adalah pecahan 27/2 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu, nah, berarti kan ini harus mengubah pecahan 27/2 menjadi pecahan campuran. Ini kan pecahan tidak murni ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, nanti silahkan kalian ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat cara mengubah menjadi pecahan campuran? Ya, cara mengubah menjadi pecahan campuran itu bisa saja kalian misalkan seperti ini. Ini kita pindahkan dulu. Oke. Cara mengubah jadi pecahan campuran. Tadi berapa? 27/2. Maka 27/2 itu sama dengan 27/2 ya. Ini sama saja dengan 27 dibagi 2. Nah, seperti ini. Silahkan kalian nanti lakukan pembagian kurung sampai di akhirnya ada sisa di sini ya, sampai di akhirnya ada sisa, maka itu adalah nanti akan menjadi ABC yang pernah Bapak ajarkan ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan Bapak contohkan dengan bilangan yang lain. Misalnya ini kan soalnya 27/2, Bapak contohkan dengan misalkan 33/2. Nah, oke, perhatikan caranya seperti ini. Berarti 33/2 itu sama dengan 33 dibagi 2 ya. Nah, 33 dibagi 2. Nah, ada nggak? Bisa nggak 33 dibagi 2? Nggak bisa ya. 33 dibagi 2 itu tidak bisa. Nanti akan ada jadi kalau tidak bisa, tidak habis dibagi 2, maka dibaginya dengan yang menghasilkan bilangan dekat dengan 33.
Misalkan ini hasilnya adalah 16. Nah, ketika 16 dikali 2, 16 dikali 2, maka hasilnya adalah 32. Nah, kemudian dikurangi. Nah, sekarang 33 dikurangi 2, 1. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Yang pernah Bapak ajarkan bahwa di sini ini adalah A, ya. Kemudian ini B, yang ini C. Nah, nanti seperti itu ya. Jadi ketika sudah ketemu A, B, C-nya, kalian masukkan ke rumusnya A, B per C. A, B per C. Atau A-nya itu berapa? A-nya adalah 16. B-nya berapa? 1. Per C-nya adalah ini ya, 2. Berarti 33 per 2 dengan proses yang seperti ini, maka hasilnya adalah 16 atau per 2. Nah, nanti silakan kalian kerjakan yang ini. 27 per 2 ya. Silakan bagi kurung, nanti ketemukan A, B, C-nya. Nanti rumusnya adalah A, B per C ya. Silakan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada bentuk pecahan dari 0,25. Ya, ini 0,25 adalah bilangan desimal, maka kalian akan ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana dengan pecahan biasa nanti atau pecahan campuran ya, bisa saja menjadi pecahan biasa atau menjadi pecahan campuran. Nah, yang penting menjadi bentuk pecahan. Pecahan itu adalah pembilang per penyebut. Nah, 0,25. Bapak akan kasih contoh. Sebentar. Kita pindahkan. Tadi di soal adalah 0,25. Ya, perhatikan di sini. 0,25 akan diubah menjadi bentuk pecahan. Nah, nanti kalian ubah berdasarkan lihat bentuk komanya. Di sini di belakang koma ada berapa angka. Nah, kalau di belakang koma ada 1 angka, maka itu adalah per 10. Kalau di belakang komanya ada 2 angka seperti ini, maka itu adalah per 100. Nanti kalau di belakang komanya ada 3 angka, kalau ini 2 ya, 1, 2. Nah, kalau di belakang komanya ada 3 angka, berarti itu per 1000. Dan seterusnya. Kalau di belakang komanya ada 4 angka, maka per 10.000. Nah, Bapak akan beri contoh dengan angka yang lain ya. Misalkan bukan 0,25, misalkan contohnya di sini adalah 0,312. Nah, 0,312 akan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana? Perhatikan. Nah, tadi di belakang komanya di sini ada 3 angka. Kalau di belakang komanya ada 3 angka, berarti sama dengan per 1000 ya. Jadi ikuti nolnya. Kalau di sini 3 angka, berarti yang nolnya ada 3. Nolnya ada 3 kan per 1000. Kalau di situ 0,31 aja berarti itu per 100. Kalau 0,3 aja berarti per 10. Karena ini ada 3 angka, maka ini per 1000. Berarti buat di sini per 1000. Nah, kemudian untuk mengisi pembilangnya bagaimana? Untuk mengisi pembilangnya, lihat dari angka semua yang ada di sini. Nah, angka semua yang di sini adalah 0312. Karena 0 di depan itu tidak digunakan, maka langsung saja 312. Seperti itu. Jadi, 312 per 1000. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan? Ya, tidak cukup sampai sini ya. Apakah ini bisa disederhanakan? Misalkan 312 sama-sama dibagi 2. Dan 312 dan 1000 ini sama-sama dibagi 2, terus disederhanakan ya, seperti itu. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Nah, berapa 312 dibagi 2? 312 dibagi 2 yaitu 156. Per
Nah, yang 1000 juga berarti sama, harus dibagi 2. Berapa 1000 dibagi 2? 1000 dibagi 2 adalah 500. Berarti di sini 500. Apakah semuanya masih bisa disederhanakan? Kita misalkan bagi lagi dengan 2. Ini bagi 2, yang ini bagi 2. Ya harus sama, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Ya. Kemudian 156 dibagi 2, ya kan menghasilkan 78. Per 500 dibagi 2 adalah 250. Oke, 78 dan 250. Bentar, coba perbaiki dulu tulisannya. Nah, di sini apakah masih bisa disederhanakan? Apakah masih bisa dibagi 2 masing-masing? Ya, pertanyaan seperti itu. Kalau mau disederhanakan dibagi 2, apakah semuanya masih bisa dibagi 2? Misalkan ya ini, apakah 78 bisa dibagi 2? Bisa. 250 bagi 2? Bisa ya. Misalkan 78 dulu. 78 kita bagi 2. Berapa 78 dibagi 2? Yaitu 39. Kemudian 250 dibagi 2 adalah 125. Nah, apakah masing-masing masih bisa dibagi 2? Ya. 39, apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, tidak habis dibagi 2. Apakah 39 habis dibagi dengan 3? Habis ya, dibagi dengan 3, yaitu 13. Tapi apakah 125-nya bisa habis dibagi 3 juga? Ternyata 125 tidak habis dibagi 3, berarti tidak bisa. Ya. Kemudian apakah 3, kalau berarti dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 juga belum tentu bisa ya, karena 125 ini tidak bisa dibagi 4. Apakah dibagi 5 semuanya bisa dibagi 5? 39 dibagi 5. Nah, tidak bisa juga, tidak habis dibagi 5. Apakah 39 dan 125 habis dibagi 6? Tidak ya. Dibagi 7? Tidak. Dibagi 8? Tidak. Ya, kemudian bagi 9 tidak juga, berarti ini sudah sampai sini, 39 per 125. Ini adalah bentuk paling sederhananya, seperti itu. Itu untuk nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Pecahan desimal dari 72%. Nah, ini mengubah persen menjadi desimal. Bagaimana cara mengubah persen menjadi desimal? Tadi soalnya berapa? 72%. 72% akan diubah menjadi pecahan desimal. Maka caranya adalah kita lihat di sini, persen itu pasti per 100. Nah, kalian bisa ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian nanti akan diubah menjadi pecahan desimal. Bapak beri contoh, misalnya di sini 83%. Nah, karena persen itu tadi adalah per 100, ya per 100, maka kemudian di sininya 83 ditulis, 83 per 100. Nah, ini mudah ya. Tadi kalau per 100 itu berarti di belakang koma 0, angkanya 2. Kalau 1000 di belakang koma angkanya 3. Ya, kemudian kalau per 10 di belakang koma angkanya 1. Karena di sini per 100 berarti di belakang koma angkanya 2. Nah, kita tulis saja misalkan di sini 83. Kita tulis ini ya, 83. Kemudian karena di belakang koma di sini ada per 100 itu angkanya 2, berarti kita koma dulu. Ini kan sudah 2 angka. 1, 2 ya. Sudah 2 angka. Berarti di sini kita tinggal tulis koma. Kemudian angka berapa di depan komanya? Karena tidak ada angka lagi di sininya,
maka ini adalah 0. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Di belakang koma 2 angka, maka itu per 100. Ya, jadi 0,83. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian kita akan kerjakan yang nomor 5. Bentuk desimal dari 2/7. Bentuk desimal dari 2/7. Nah, nanti 2/7 akan diubah menjadi bentuk desimal. Bagaimana? Bapak contohkan dengan bilangan yang lain. Misalkan 1/5. Bentuk desimalnya berapa? Atau jangan 1/5. Kita ubah menjadi, tadi kan 2/7, Bapak ubah di sini jadi 1/7 misalnya. Ya. Bagaimana kalian bisa menggunakan kalau per 7 juga sama dengan soal ya, nanti terlalu mudah. Ganti misalkan 1/8. Nah, kalian bisa menggunakan bagi kurung. Ingat tadi konsepnya adalah ketika 1/8 atau A per B, maka A dibagi B, berarti ini 1 dibagi 8 ya. 1/8 itu sebenarnya 1 dibagi 8. Kalian bisa menggunakan bagi kurung. 1 dibagi 8. Nah, apakah 1 bisa dibagi dengan 8? Karena tidak bisa, maka pinjam angka 0 di sini. Jadi 10. Nah, karena pinjam angka 0 tadi, maka 0-nya juga simpan di atasnya menjadi 0, ya. Nah, sekarang akan kita kerjakan 10 dibagi 8. 10 dibagi 8 itu kan kalau 1 dikali 8, 8, 2 dikali 8, 16, maka 16 terlalu besar, maka diambilnya 1. Maka ini 1. Kemudian sekarang 1 dikali 8. 1 kali 8 adalah 8. Dikurangi 10 kurangi 8, 2 ya. Nah, sekarang apakah 2 bisa dibagi 8? Tidak bisa ya. Maka pinjam lagi angka 0. Jadi 20. 20 dibagi 8 berapa? 20 bagi 8 tadi 2 ya. Hasilnya adalah 16 nanti. 2 kali 8 adalah 16. Dikurangi lagi. Nah, sekarang 20 dikurangi 16. 20 dikurangi 16 adalah 4. Karena 4 tidak bisa dibagi 8, maka pinjam lagi 0. Jadi 40. 40 dibagi 8 adalah 5 ya. Nah, sekarang 5 dikali 8. 5 kali 8 adalah 40. Nah, kurangi 0 hasilnya. Maka 1/8 pecahan desimalnya adalah 0,125. Maka di sini tulis lagi sama dengan 0,125. Nah, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Ya, nanti silakan kalian kerjakan yang 2/7 ini seperti ini. Berarti 2 dibagi 7. Ya, terima kasih. Sekian 5 soalnya. Silakan dikerjakan dengan teliti. Kalau masih belum paham, silakan diulang-ulang videonya. Kalau misalkan masih belum paham juga boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.